Bayangkan sejenak, bagaimana jika kisah tentang manusia pertama di muka bumi tidak hanya berbicara tentang sosok spiritual, tetapi juga tentang sebuah wilayah geografis yang nyata? Bagaimana jika tempat diturunkannya Nabi Adam alaihi salam bukan sekedar simbol, melainkan berada di kawasan yang hari ini kita kenal sebagai Asia Selatan Tenggara, tepatnya di wilayah purba yang disebut para ilmuwan sebagai Sundaland? Dalam sejumlah riwayat Islam klasik disebutkan bahwa Nabi Adam alaihi salam diturunkan di wilayah India. Sebagian ulama menafsirkan bahwa lokasi tersebut berada di kawasan yang kini termasuk anak benua India dan sekitarnya. Namun jika kita menengok kondisi bumi puluhan ribu tahun lalu, pada masa zaman es Pleistosen, peta dunia sangat berbeda dari yang kita lihat sekarang. Permukaan laut jauh lebih rendah. Daratan Asia Tenggara tidak terpisah oleh laut seperti hari ini. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaya, bahkan sebagian Asia daratan menyatu dalam satu hamparan luas yang disebut Dataran Sunda atau Sundaland. Wilayah ini berada di sekitar garis khatulistiwa dengan iklim tropis yang stabil, tanah subur, hutan lebat, sungai-sungai besar dan sumber daya melimpah. Secara ekologis, kawasan ini merupakan salah satu wilayah paling ideal bagi pertumbuhan populasi manusia purba. Jika India purba kala itu masih terhubung darat dengan Nusantara melalui Sundaland, maka sangat mungkin pusat awal kehidupan manusia berada di kawasan tropis ini. Dalam perspektif teologis, Nabi Adam alaihi salam bukan hanya manusia pertama, tetapi juga pembawa ajaran tauhid dan dasar peradaban. Ia mengajarkan nilai moral, tata kehidupan, dan cara bertahan hidup kepada keturunannya. Jika kita menggabungkan narasi keagamaan ini dengan pendekatan geologi dan arkeologi, muncul sebuah kemungkinan menarik, bahwa pusat awal peradaban manusia bisa jadi tumbuh di kawasan tropis Asia Selatan Tenggara sebelum menyebar ke berbagai penjuru dunia. Ketika zaman es berakhir sekitar 12.000 tahun lalu, es di kutub mencair dan permukaan laut naik drastis. Daratan luas Sundaland perlahan tenggelam, menyisakan pulau-pulau yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Jika pada masa sebelumnya telah berkembang komunitas manusia yang mapan di wilayah tersebut, maka sebagian besar jejaknya kini berada di bawah laut. Peristiwa naiknya permukaan laut ini juga beriringan dengan berbagai kisah banjir besar yang muncul dalam banyak tradisi dunia, termasuk kisah Nabi Nuh alaihi salam dalam Al-Quran. Dalam kerangka ini, gagasan tentang Sundaland sebagai tempat awal diturunkannya Nabi Adam alaihi salam menjadi sebuah hipotesis yang memadukan iman dan sains. Bukan untuk menggantikan penelitian ilmiah, melainkan untuk membuka ruang dialog antara geologi, arkeologi, dan tradisi keagamaan. Jika keturunan Nabi Adam menyebar dari wilayah ini ke Asia Daratan, Timur Tengah, hingga akhirnya ke seluruh dunia, maka Asia Tenggara bukanlah pinggiran sejarah,